Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya dari Ask Me About Your Talent DNA. Kita akan mengupas tentang judul yang spesial, anti baper dengan talent DNA. Sebelum kita masuk lebih jauh, boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu yang bergabung di pagi hari ini yang sudah dapat result atau hasil talent DNA-nya. Anda sudah ikuti tes, ikuti assessment-nya. Boleh ketik di kolom chat. Anda mendapatkan yang 10 hasilnya top talent, 45 top talent, 45 talent DNA, atau mungkin boleh jadi ada di antara Bapak Ibu yang belum melakukan tesnya, maka ketik angka 0 ya. 10, 45, atau 0. 1, 2, 3, silakan. Izinkan kami ingin mengetahui seperti apa Bapak Ibu di pagi hari ini. Sudah semuanya mendapatkan talent DNA Anda kan? Wow, ada yang 10, ada yang 45, ada yang masih kosong, tidak mengapa, selamat bergabung. Oh, terima kasih banyak, pagi hari ini variatif, subhanallah. Kita akan kupas sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan gali bersama seluruh talent DNA yang Anda pahami, yang Anda miliki di kebersamaan yang baik di pagi hari ini tentunya. Ya, tentu tidak seluruhnya secara bersamaan di waktu yang hanya 1 jam. Setiap hari satu persatu kami akan menyapa Anda, mengupasnya. Itulah objektif kita dalam perjalanan Ask Me About Your Talent DNA. Sehingga Bapak Ibu semakin mengenali, semakin memahami, semakin mengetahui bagaimana memaksimalkan kekuatan talent DNA Anda. Bisa begitu? Mari, sebelum kita berjalan lebih jauh, kita awali dengan berdoa memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya Allah ridhoi berkahi sesi kita di pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan tata cara keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Senyumannya kembali. 1, 2, 3. Cheers. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita bersama dengan DNA Talentis kita di pagi hari ini dengan bintang tamu kita, saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa di akhir pekan ini mulai hari Jumat besok, Sabtu Minggu, kami akan menyapa Anda dalam Ask Me About Your Talent DNA dengan serinya, temanya adalah Family Series dan ini menarik sekali. Di esok hari kami ingatkan kepada Anda ada sebuah tema spesial bagaimana merancang masa depan dengan talent DNA. Kita akan berjumpa dengan tamu kita dari generasi zilenial. Yang di hari Sabtunya kita akan berjumpa dengan duo Coach Bram dan juga Coach Nia dalam persahabatan bunda dan ayah akan menyapa Anda di hari Sabtu. Di hari Minggunya Couple Goals ala Talent DNA bersama dengan Coach Feni dan juga anaknya. Family Series kami akan hadirkan di akhir pekan. So keep stay tune dalam Ask Me About Your Talent DNA. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung bersama dengan DNA Talentis kita yang telah hadir, akan menyapa Anda, menemani Anda, yaitu bersama dengan Coach Arif G. Rahman Saleh. Assalamualaikum, Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabar sehat-sehat, Coach Arif? Alhamdulillah, alhamdulillah. Coach Arif, kita kembali nih menyapa Bapak Ibu, tidak terasa nih, Coach Arif. Assalamualaikum Pak Ari. Oh, semangat pagi. Ahmad hadir Pak Ari, Ahmad. Baik, Coach Arif, alhamdulillah kita kembali menyapa Bapak Ibu semua dalam Ask Me About Your Talent DNA dan tidak terasa sudah 10 hari nih Coach Arif. Kita masuk ke hari yang ke-11. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Subhanallah. Coach Arif, kita akan menggali bersama karena ada juga yang baru bergabung di pagi hari ini dalam perjalanan sesi kita. Kembali pertanyaan saya kepada Coach Arif, boleh berikan informasinya dong Coach Arif. Apa sih itu talent DNA? Saya yakin ini ada pertanyaan juga dari Anda yang baru bergabung. Silakan Coach Arif. Oke, terima kasih Coach Eka. Ini terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini baru ketemu lagi sama Pak Yosef ini ya. Apa kabar Pak Yosef? Alhamdulillah. Iya, lama kita nggak jumpa ya. Terima kasih. Iya. Salam Terima kasih, semuanya. Salam sehat selalu. Semangat selalu. Terima kasih. Amin. Oke. Talent DNA ini Coach Eka. Jadi adalah sebuah metode tools gitu ya untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku kita yang natural gitu.
yang terus berulang spontan dalam sebuah situasi. Jadi kadang-kadang kita dalam situasi tertentu kita spontan kita mengambil keputusan. Nah, talent DNA ini adalah tools untuk mengidentifikasi itu. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui bagaimana algoritma yang ada dalam diri kita. Nah, itu dia Bapak Ibu, subhanallah. Terima kasih penjelasannya Coach Arif. Semakin penasaran Anda semua? Kita lanjutkan dahulu ya. Selanjutnya Coach Arif boleh bantu dong. Ini kan spesial banget nih gurunda kita. Alhamdulillah Pak Ari pun hadir menemani kita nih setiap harinya. Boleh sharingkan bagaimana gurunda Dr. Ari mampu menemukan talent DNA ini. Seperti apa tuh Coach Ari? Melahirkan ini. Ya, alhamdulillah di sini juga ada gurunda kita Pak Ari yang sudah menulis dalam buku yang pertama Coach Eka di tahun 2000 itu tentang barometer suara hati. Jadi untuk menemukan fitrah pada diri setiap manusia. Kemudian konsep tersebut juga dijelaskan kembali oleh Pak Ari di tahun 2003 melalui bukunya ESQ Power. Bagaimana kemudian manusia itu memilih respon tertentu terhadap situasi berdasarkan dorongan ini. Setelah itu waktu berjalan, alhamdulillah setelah 23 tahun, dari berbagai pengalaman, kemudian menghandle berbagai organisasi, pembentukan karakter setiap individu, maka diformulasikan konsep tersebut di dalam sebuah tools yaitu talent DNA. Jadi ini adalah sebuah spiritual artificial intelligence. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui kok saya seperti ini ya, kadang-kadang happy, kadang-kadang stres, kemudian happy lagi. Ada orang yang bahkan terus stres, kadang-kadang happy gitu. Menarik nih, spiritual artificial intelligence, subhanallah. Dan gurunda kita juga sudah menuliskan di kolom chat itu, subhanallah. Terima kasih Pak Ari. Kita lanjutkan, Coach Arif, izin. Ini yang menariknya talent DNA gitu Coach Arif nih ya. Iya. Ini mendengar kata DNA itu sesuatu yang spesial. Boleh jelaskan seperti apa itu Coach Arif? Oke, di dalam talent DNA assessment yang diciptakan oleh Dr. Ari, itu ada 45 talent yang ada di dalam setiap manusia. Dan kemudian 45 talent itu dibagi ke dalam 3 tipe. Yaitu tipe pertama yang berwarna biru. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang sudah mengambil assessment-nya, di situ ada talenta yang berwarna biru. Yang berwarna biru itu menggambarkan adalah drive. Biasanya cara Bapak dan Ibu untuk maju ke depan atau dorongan untuk meraih sesuatu itu di-trigger oleh talenta yang berwarna biru, drive. Kemudian setelah itu ada talenta yang bertipe kuning, network. Menggambarkan bagaimana Bapak dan Ibu membangun hubungan dengan orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu biasanya dapat dilihat dari talenta yang berwarna kuning, Coach Eka. Satu lagi, talenta yang berwarna merah itu menggambarkan bagaimana Bapak dan Ibu berpikir, kemudian mengeksekusi sesuatu, itu biasanya digambarkan dengan talenta yang berwarna merah. Di DNA itu adalah drive, network, dan action. Pasti sudah bisa lihat nih, saya itu tipikal orang yang penuh semangat, gitu ya, dari top 10-nya, atau saya ini tipikal orang yang people banget, atau kemudian saya ini tipikal orang yang kalau kata Pak Jokowi itu kerja. Nah, gitu Coach. Bapak Ibu boleh beri informasi, tulis di kolom chat. Anda kombinasinya, komposisinya seperti apa untuk 10 talent DNA yang teratas topnya. Begitu ya Coach Arif ya? DNA, drive, network, dan juga action. Berapa jumlahnya masing-masing? Misalkan 4, 4, 2. Atau berapa kombinasinya? Boleh ketik di kolom chat, silahkan. Alhamdulillah. Oke, Coach Arif, ini menarik sekali di pagi hari ini karena kita pun akan menggali terkait algoritma of human technology ini dengan kedatangan seorang tamu spesial yang sudah pernah hadir juga di sini kemarin bincang dengan saudara kandungnya dengan kakaknya, dan hari ini khusus kita menghadirkan seorang Mbak Puput kembali. Assalamualaikum Mbak Puput. Waalaikumsalam, Coach Eka. Waduh, apa kabarnya Mbak Puput pagi hari ini?
Baik, alhamdulillah semangat untuk sesi kita hari ini ya. Wah, sebelum saya munculkan profilnya talent DNA Mbak Puput, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, bahwa Mbak Puput ini adalah seorang senior consultant di e-consulting, dan seseorang yang menjadi konsultan yang sangat serius. Tapi menariknya, seorang Mbak Puput ini adalah seorang konten kreator juga yang aktif di dunia sosmed, gitu dia, membuat konten-konten yang sebenarnya receh gitu. Satu sisi serius, tapi sisi lain membuat konten-konten yang mungkin receh, tapi itu adalah kesehariannya, hobinya juga. Ya, mari kita lihat seperti apa talent DNA dari Mbak Puput. Ini dia. Saya izin tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, sudah terlihat ya. Jadi Mbak Puput itu adalah tipikal orang yang kontemplatif, lalu kemudian signifikan, inovatif, kontekstual, intuitif, kompetitif, harmoni, fleksibel, optimizer, dan caring. Lalu kemudian kita pun mengetahui bottom talents-nya, 5 talent terbawahnya, yaitu equitable, courageous, logical, authoritative, dan decisive. Bapak punya ada senyum-senyum tuh. Ini hubungannya yang mana nih? Yang serius tadi dengan yang tukang membuat konten spesial. Kita langsung saja dengan Mbak Puput dan juga DNA Talentus kita. Coach Arif, kami persilakan. Oke, terima kasih Coach Eka. Ini menarik ini kalau bahas Puput ini ya. Oke, mari kita lihat yang pertama, kita lihat top talentnya apa saja. Yang pertama adalah kontemplatif. Orang-orang yang kontemplatif ini adalah orang-orang yang selalu berpikir, menganalisa situasi di dalam diri. Jadi semakin sendirian, maka semakin produktif gitu. Jadi kalau ketemu orang nggak muncul ide, tapi kalau sendirian merenung, lagi nyetir, lagi ngapain, itu justru ide-idenya bermunculan. Kemudian orang-orang yang signifikan adalah orang-orang yang ingin memberikan impact kepada orang lain. Jadi dia sangat berharap bahwa kehadirannya itu memberi impact bagi orang lain, dan untuk tahu bahwa dia itu sudah memberi impact atau belum, maka dia perlu feedback dari orang lain. Jadi kalau orang signifikan, wih keren Put, nah, itu seneng banget orang signifikan. Kemudian orang-orang yang inovatif adalah orang-orang yang punya ide itu yang luar biasa seperti popcorn kalau bahasanya guru kita Pak Ari itu. Jadi idenya itu pum, 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 gitu ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang kontekstual adalah orang-orang yang menjadikan masa lalunya sebagai referensi. Kemudian intuitif adalah orang-orang yang mengambil keputusan, action itu berdasarkan intuisi. Oke, do first, die later. Kerjain aja, itu kemudian nanti kita perbaiki pelan-pelan. Kemudian setelah itu orang-orang kompetitif. Orang-orang kompetitif adalah orang-orang yang memerlukan orang lain untuk maju ke depan. Ih, dia udah bisa gini, kok gue cuma gini doang ya? Oke. Tanpa kontemplatif, jadi berperang dalam diam, gitu ya, Put ya. Kemudian setelah tiba-tiba menang aja gitu, Put, tapi nggak ngomong-ngomong dia. Betul. Kemudian orang-orang harmoni adalah orang-orang yang selalu menciptakan konflik resolution. Jadi dia tidak mudah terbawa oleh konflik, berada dalam situasi konflik, dia masih bisa win-win solution. Karena bagi seorang harmoni, konflik itu adalah sesuatu yang tidak efektif. Ngapain nih sih lu berantem, gini aja sih. Kemudian setelah itu orang-orang yang fleksibel adalah orang-orang yang mampu untuk menyesuaikan perilaku, cara berpikir, strategi yang sudah dibuat yang mengikuti keadaan. Optimizer, kalau bisa 100 kenapa mesti 10? Kalau bisa 500 kenapa mesti 100? Jadi selalu ingin meningkatkan kualitas. Kemudian orang-orang yang caring adalah orang-orang yang mampu menempatkan dirinya pada sepatu orang lain atau kacamata orang lain. Ya, kemudian kalau gue jadi dia kayak gimana ya? Kalau gue jadi dia kayak gimana ya? Kalau gue jadi klien kayak gimana ya? Oke, itu adalah top talentnya. Jadi kalau itu menjadi top talent Bapak dan Ibu, kurang lebih gambarannya seperti itu, Coach Eka. Kemudian setelah itu bottom talentnya adalah orang equitable. Equitable ini adalah kemampuan untuk kita menempatkan sesuatu sama rasa, sama rata gitu.
Jadi kalau kemudian equitable-nya menjadi bottom five, itu biasanya milih-milih, entah itu kerjaan atau kemudian klien atau ya betul ya. Kemudian setelah itu courageous adalah orang-orang yang berani mengungkapkan apa yang dirasakan, dilihat, didengar kepada orang lain. Nggak, kalau bahasa Jawanya itu nggak pakai tedeng aling-aling, langsung ceplos. Tapi kalau menjadi bottom five, artinya dia selalu apa tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Kemudian setelah itu logical adalah orang-orang yang selalu membuat urutan dan kemudian memerlukan data untuk mengambil keputusan. Jadi kalau orang-orang yang logicalnya berada di bottom five, biasanya maka dia akan kesulitan ketika berhadapan dengan sesuatu yang data, struktur, kemudian terus sistematis. Kemudian otoritatif adalah orang-orang yang mampu untuk menetapkan, oke, lu salah, lu benar. Kemudian dia mampu menyampaikan kalau salah, salah, benar, benar. Jika di bawah, maka kemampuan itu biasanya dipendam dan kemudian tidak diungkapkan kepada orang. Decisif adalah kemampuan untuk kapan gue harus berhenti, kapan gue harus mulai. Tapi ketika bottom five, nomor 45, maka biasanya orang-orang yang decisifnya di bawah, maka dia tidak punya kemampuan untuk kapan harus berhenti. Oke, stop, enough is enough. Nah, itu nggak terpikir secara natural. Kurang lebih seperti itu, Bud. Keceka gambarannya algoritma top talent dan bottom five dan juga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih gimana algoritmanya, human algoritmanya seperti apa nih. Kita lihat ya satu-satu nih. Kompetitif, signifikan, inovatif. Puput ini dikenal sebagai orang yang jago buat template, ya. Jago buat template, kemudian kalau report itu selalu beda, kemudian setelah itu kalau template itu selalu ya beda lah dari yang lain. Jadi keinginannya kompetisi, pokoknya gue harus bisa beda dari yang lain. Jadi kalau ketika template-nya berbeda, dia senang, yes, gitu. Tambah signifikan, dia akan senang kalau template-nya itu dipakai oleh timnya atau dipakai consulting, itu dipakai template-nya dan kemudian dia akan berteriak di dalam hati karena dia punya kontemplatif, yes. Kalau bisa digambarin, gitu. Kemudian kalau ngaca, keren banget sih Luput, gitu. Tapi dengan seperti itu adalah cakep lah gitu ya. Kalau Mbak Pem bilang itu slide-nya Puput paling cakep lah pokoknya. Kemudian jadi cara Puput melakukan kompetisi signifikan itu adalah dengan ide ini. Jadi semakin banyak klien maka dia akan semakin banyak ide template. Jadi popcorn yang nggak mau kalah banyak dengan popcorn sebelah gitu kan. Betul kayak gitu sih, Bud? Gimana, Bud? Coba cerita deh, Bud. Oke, jadi makasih sebelumnya Coach Arif, betul banget. Jadi memang kalau misalnya terkait template ya, ini satu hal yang seneng banget aku kulik gitu. Ketika ada kesempatan untuk misalnya paparan, apalagi paparan ke BOD gitu ya, dengan template singkat dan kemudian juga yang bisa eye catching gitu, itu aku sangat suka untuk menuangkan inovasinya gitu, menuangkan inovasinya. Dan kalaupun nanti ada template baru dari teman gitu, aku selalu gatel untuk menyesuaikan lagi. Memang betul sih, jadi setiap ada paparan tuh kadang beda lagi gitu, Coach. Jadi ini sesuatu yang jadi kesenangan aku gitu. Itu sih. Jadi kalau yang lain mungkin nguliknya itu yang lain, tapi nguliknya itu berbagai hal gitu ya. Tapi kalau Puput nguliknya adalah ngulik template. Iya, betul. Kalau ini digabungin nama ini gimana gitu, Bud ya. Betul. Oke, ada kalau selain template apa lagi, Bud? Biasanya yang merasa tersaingi atau kemudian Puput itu merasa harus berbeda, tampil beda dengan orang lain. Oke, merasa tersaingi juga kalau misalnya aku mungkin berbicara tentang background pendidikan ya, Coach ya. Aku kan
background pendidikannya dari S1 itu sastra Jepang dan S2 itu hubungan internasional. Yang mana kalau di SCT Consulting di bagian aku itu lebih banyak menggunakan kalau nggak dari segi psikologi itu banyak kan manajemen SDM gitu. Jadi teman-teman yang memang punya background seperti itu aku selalu jadi berkaca sama mereka gitu. Mereka udah bisa apa nih gitu. Mereka udah tahu apa nih gitu. Nah, ketika mereka sudah paham hal tersebut, aku jadi tergerak untuk tahu juga gitu. Wah, nggak boleh ketinggalan nih gitu. Itu bagian kompetitifnya aku sih, Coach. Oh, bayangin ya, mungkin jarang gitu ya, gue pernah lihat ada gitu Bud ya. Jadi saya jarang gitu, orang sastra Jepang kemudian hubungan internasional jadi konsultan gitu, Iya, yang betul. kemudian harus membuat report consulting yang isinya itu adalah dunia psikologi dan manajemen. Betul, Jadi betul. orang dan pindah haluan tapi menang gitu, Iya, iya, itu yang perlu digarisbawahi, Coach. gitu ya. Wih, menangnya itu ya Bud ya, Ya, menang ya. keren keren keren. Bayangin, jadi kalau umpamanya leadernya Puput tahu gitu ya, kalau kita tahu seperti apa dan kita punya tim seperti Puput, jadi kan enak aja gitu kan. Kalau motivasinya, Put, yang itu udah gitu masa lu nggak bisa sih Put? Ya udah, diemin aja kayak gitu, gitu. Langsung gatel sendiri, wah nggak bisa nih. Gitu. Langsung nggak tahu sendiri gitu. Oke Put, oke Put. Kita lihat yang lainnya Put ya. Siap, siap, Coach. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini eh, ada signifikan, kemudian optimizer dan inovatif gitu. Jadi kebayang nggak orang signifikan itu kan orang yang pengen memberikan impact bagi lingkungan sosial. Jadi optimizer tambah signifikan tambah optimizer itu jadi Puput getnya itu mesinnya itu double gitu loh, untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan biasanya dengan itu Puput perlu feedback. Gimana nih, udah bagus belum? Gimana nih, udah sesuai gitu. Gitu ya. Just to know that your impact ya, itu betul-betul bisa dirasakan oleh orang. Tambah inovatif, jadi idenya seperti ini. Jadi klien itu suka kalau melihat Puput gitu kan. Bisa buat template baru, kemudian setelah itu hasilnya maksimal. Tapi kemudian ada courageous sama logicalnya low. Betul. Jadi kalau jadi jadi ibaratnya udah siap perang nih, oh gitu kan, udah punya senjata banyak, template baru dan sebagainya gitu. Tapi ketika ketemu sama orang yang mungkin lebih logik, yang kemudian di challenge untuk menerangkan secara lebih detail, ketemu dengan orang-orang yang bertanya filosofi, ini datanya ini gimana, kalau ini gimana, kemudian kalau data ini data campur dengan data ini itu jadinya seperti apa sih Mbak? Kemudian setelah itu dicecer dengan pertanyaan itu mulai. Jadi ada sisi yang sama pede, tapi kemudian ternyata musuhnya lebih gede gitu. Nah itu gimana Put? Situasi keadaan yang paling Puput rasakan gitu. Pernah nggak sih ada dalam situasi kayak gitu? Oke, ini tuh tahun kemarin sih Coach pernah kejadian gitu ya. Kalau dan ini yang sempat sampai bikin aku tumbang gitu ya, dalam tanda kutip tumbang karena aku terlalu kepikiran, aku kan ada kontemplatif gitu ya. Eh, Jadi memang semangatnya itu dengan pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan gitu. Aku coba belajar gitu. Aku dalam tanda kutip sudah pede, ngerasanya sudah pede gitu ketika ketemu dengan klien gitu kan. Oh paling pertanyaannya A, B, C gitu. Tapi ketika kemudian kliennya ini adalah memang klien besar dan kemudian dia itu sangat-sangat logis, selalu akan bertanya dan kemudian kalau dia nggak paham dia akan kemudian men-challenge, itu yang kemudian aku jadi kaget gitu ya. Awal-awal mungkin sekali, dua kali, oke saya diskusikan internal, tapi kalau misalnya nggak ada yang nemenin tuh jadinya ciut gitu lama-lama Coach. ya. Gitu Dan apalagi itu tadi logicalnya tuh apa ya, aku jarang melihat struktur data gitu, yang aku lakukan biasanya intuitifnya gitu, jadi ya sering ciut jadinya gitu Coach pas sudah Oke. ketemu. Jadi intuitif dengan kontekstual, jadi dengan data yang pengalaman Puput kemudian bisa muncul gini gitu ya, sehingga Ya, kemudian strukturnya, logikanya, data ini dari mana kok bisa membangun silogismenya itu yang kemudian jadi challenge ya.
Ya, betul betul Coach. Biasanya Jadi kalau dalam situasi seperti itu, gitu, Bud, yang Puput rasakan kayak gimana, Bud? situasi seperti itu ya sekali dua kali mungkin oke lah ya Coach ya gitu. Tapi berkali-kali mana proyeknya waktu itu lumayan panjang gitu ya. Sampai 3 bulan, 6 bulan itu prosesnya apa menemukan pos. Nah, itu jadi malah menurunkan semangat aku juga gitu lama-lama gitu ya. Karena aduh kok nggak bisa-bisa sih, kok nggak bisa-bisa sih gitu. Tapi ya uh, aku jadi akhirnya banyak berdiskusi dengan orang yang bisa menstrukturkan itu gitu. Aku Hmm, jadi harus mencari orang gitu ya, supaya ketika bertemu lagi dengan klien tersebut gitu, aku jadi bisa lebih pede itu. hmm. Jadi kalau pada saat seperti itu, orang seperti apa yang Puput harapkan ada dan menemani Puput? Betul. Orang seperti apa yang Puput harapkan ada untuk nemenin Puput? Orang yang bisa courage dan logical. Jadi cocok sekali gitu ya. Sekarang Iya. disandingkan dengan Mbak Anti ya, salah satu expert kita, salah satu program director di bidang leadership. Jadi Hmm, Mbak Anti bisa menemani Puput karena Mbak Anti sangat expert di bidang leadership. betul. Oke, dan Put ada chat dari Mbak Pem. Ini mungkin jawab juga. Puput salah satu konsultan yang paling keras sama dirinya sendiri karena kompetitif, optimizer, dan signifikannya dan rendah di otoritatif dan desisif. Jadi nggak tahu kapan harus kibarin bendera putih sampai akhirnya tipes, gitu ya. Betul. Itu udah berapa kali itu. Gimana, Bud? Gimana, Bud? Gimana? Eh, ini juga bagian dari aku Hmm, apa ya? Karena mungkin ini aku sebutnya aku ada kontekstual. Jadi hmm, kalau kalau aku memang rendah di logical, tapi kalau misalnya hal tersebut sudah aku jalani dan itu sudah jadi bank data masa lalu aku jadi punya kayak peta sendiri gitu. Oh, kemarin jalannya belok ah, kanan gitu, habis itu ke kiri, terus lurus, nanti di depan ada batu, maka berarti aku di situ harus berhenti dulu gitu. hmm, Ketika apa sih aku harus berhadapan dengan sesuatu yang baru pertama, yang aku belum bisa lihat pasti ini nanti bentuk reportnya kayak gimana ya gitu. Cara ngitung datanya gimana ya gitu. Terus nanti kliennya juga ketika baca hasil datanya gimana ya gitu. Itu memang cenderung jadinya aku tuh iya dulu gitu pas di hmm, challenge klien, apalagi aku juga punya harmoni di situ ya. hmm, hmm, Aku hmm. iyain dulu, iya ya coba kita lihat dulu gitu. Terus ya gitu. Nah, dan itu pun aku juga jadi cukup sulit untuk berbagi, ngasih tahu ke orang aku butuh bantuannya apa karena aku sendiri belum kebayang apa yang harus aku kerjakan dan apa yang harus aku minta bantuan gitu. Jadi betul tadi kata Mbak Pem, apalagi Mbak Pem dulu banyak ngebantu aku juga gitu ya. Apa pas aku nggak ngomong gitu. Tapi Mbak Pem udah tahu aja, put sini ayo diskusi gitu. Kalau nggak diskusi pasti aku nggak bakal ngomong karena courageous aku juga di bottom gitu. Berantem ya. Jadi Uh-uh. sangat penting untuk leader yang punya tim seperti Puput ini. Jadi kalau kata Pak Ari itu kan eh, punya energi yang luar biasa gitu ya. Padahal kalau ketemu orangnya cool, kalem, ayu gitu kan, diem gitu. Tapi semangatnya membara di sini itu sambil ngeliatin orang, observasi siapa lagi nih yang harus gue kalahin nih, siapa lagi nih yang gue harus membuat perbedaan, gue tampil beda gitu ya. Oke. Dan kalau leader nggak tahu gitu ya, atau kemudian kalau ada leader nih, bayangin kalau kemudian ada leader yang punya orang kayak Puput gitu ya, dan kemudian setelah itu nggak tahu Put, kalau Puput itu ternyata harus diajak omong dan dipanggil gitu. Iya, iya. Dan kemudian leadernya mengatakan, ya lu nggak ngomong. Nah, itu kayak gimana tuh? Ya, kalau kayak gitu ya baru aku ngomong. Kalau misalnya lu nggak Hmm, ngomong gitu, karena memang fase aku untuk menyadari, oh aku perlu ngomong tuh berproses. hmm, Gitu. hmm. Sampai sampai akhirnya benar-benar di titik terendah yang kalau kalau bahasa Mbak Pem itu udah tipes ya, pas udah tipes aku Hmm. baru ngomong gitu. Itu memang kejadian yang pas tahun lalu gitu ya. Aku berusaha untuk menyelesaikan karena aku iyain dulu gitu kebutuhannya klien. Terus pas udah mau paparan, aku tiba-tiba bilang ke Mbak apa leader aku gitu, Mbak Wi, hmm, Puput aku tipes gitu. Paparan Ngom- gitu.
Jadi itu Mbak Wi udah pusing nyarinya, aduh gimana dia dapet ke rumah sakit dulu Put gitu. Jadi ngomongnya pas udah ini, ngomongnya pas udah diinfus. Iya ngomongnya pas udah diinfus gitu Mbak, aku tipes gitu. Kebayang tidurnya kayak gimana. Dan besoknya paparan gitu Beda. Iya benar-benar. Itu Mbak Wi dan teman-teman yang lain udah kepusingan aja, ya udah ke rumah sakit dulu ya udah gitu. Padahal itu bisa lebih di manage gitu ya, di manage untuk apa sih disampaikan lebih dulu gitu. Itu sih yang aku perlu perbaiki gitu. Jadi apa harapan Puput untuk diperlakukan seperti apa ketika Puput itu bekerja sama dengan orang? Kalau bekerja sama dengan orang, Atau kemudian ketika dalam tim gitu ya, atau ya, kemudian apa yang Puput harapkan dari leader atau atasnya Puput untuk kepada Puput dengan ya. situasi Puput kayak gini? Aku akan banyak ini sih diskusi ya, tapi kadang itu juga aku pikirin dulu gitu. Jadi ya memang banyak 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 kesempatan orang jadi harus lihat ekspresi aku dulu gitu, Coach. Karena kalau aku udah terlalu mikir, biasanya tuh pasti dibilangin put senyum gitu. Karena terlalu mikir gitu. Put senyum, put ini dulu makan dulu gitu. Yang kayak gitu yang aku memang harus sering diingetin gitu yang terkait hal itu, gitu. Apalagi kalau hal baru yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Yes. Coach. Jadi kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu semuanya, mungkin ini juga kita di luar sana ada yang courage-nya mungkin jadi bottom Put ya. Jadi orang benar nggak sih Put kalau saya bilang ini bahwa orang-orang yang courage-nya di bottom itu artinya dia perlu ditanya secara reguler gitu. Iya. Ketika dimintai pendapat, kemudian setelah itu punya ide, dia tidak keluar secara spontan, tapi dia harus ditanya dan dilibatkan. Iya. Jadi Puput nggak akan terbantu apabila ada leader yang aware tentang itu, gitu ya. Betul Coach. Kebayang dong kalau kemudian kita punya tim yang otoritatifnya, decisifnya di bawah, tambah kemudian courageous-nya di bawah, gitu kan. Udah nggak tahu kapan harus stop bendera putih, nggak tahu kapan harus minta bantuan ke orang lain, tapi nggak berani ngomong. Ya. Ngomongnya pas udah di UGD kirim foto, Mbak, aku tipes. Asik banget, Bu. Itu yang terjadi kemarin. Kemudian ini kata Pak Ari, kebayang nggak kemudian Puput harus hidup di antara leader-leader yang punya courage, dan kemudian setelah itu Puput tidak ditanya tentang oke, Put ada ide nggak? Oke Put, kemudian apa yang perlu dibantu? Oke Put, kemudian apa kendalanya? Ketika kemudian para leader yang punya courage kemudian tidak sadar tentang hal ini, dan ya itu yang terjadi kan, akhirnya Puput diam dan kemudian kita tidak bisa menangkap masalah dan sebagainya. Oke, kemudian ini ada yang menarik lagi. Terbayang tidak kalau ada yang naksir Puput single dan dia bisa salah baca? Yang mana tuh Coach? Ya, langsung nyari. Dari Pak itu. Oh. Jadi penting ya. Mungkin bagi Anda yang di luar sana yang mau menikah, silakan untuk memastikan bahwa pasangannya itu mengisi talent DNA dulu yang 45 gitu ya. Karena kebayang kan, kalau seandainya semua orang di SID seperti Puput, kira-kira gimana Put? Ya udah nggak ada yang ngomong. Diem aja. Dan kemudian kalau semua SID seperti Puput dan tidak ada yang berani untuk kemudian mengungkapkan, meminta pertolongan, dan kemudian setelah itu ya nggak ngomong kalau ada masalah gitu. Dahsyat. Oke. Ketika terbaring tipes yang jenguk orang courage, langsung kasih nasihat logik, bisa makin sakit. Padahal ada caring gitu ya, tapi caringnya kemudian tidak
tidak dipahami oleh yang menjenguk itu malah bisa jadi begitu yang datang ditanya, Put, kemarin laporan nih udah sampai mana, Put? Makin-makin kepikiran. Makin-makin kepikiran. Oke, Put. Jadi tadi Puput juga ngomong bahwa Puput perlu tahu pengalaman terlebih dahulu, itu yang membuat berani, yang membuat Puput itu menjadi lebih confident. Jadi ibaratnya kalau masak itu ya harus ada resepnya dulu gitu ya. Ya, betul. Harus ada resep pastinya dulu. Jadi Puput adalah pengumpul resep masakan. Iya, betul. Aku harus, untuk jadi PD, aku harus ngumpulin resep dulu. Betul, Coach. Jadi semakin Puput diajak banyak ketemu klien, semakin Puput diajak untuk diekspos tentang berbagai laporan di luar sana, atau kemudian bentuk-bentuk solusi yang bisa diberikan kepada klien, maka itu Puput akan semakin optimal gitu ya, Put ya. Betul, betul, Coach. Put, terakhir Put, sebelum kita buka sesi tanya jawab, karena di chat sudah ada beberapa yang bertanya. Bedanya sebelum tahu talent DNA dan sesudah talent DNA, apa yang berbeda dari diri? Oke, sebelum tahu talent DNA, aku tuh apa ya? Bisa dibilang kayak mutan dan hilang arah ya, Coach ya, gitu. Apalagi dulu juga pas aku cuma dapet top talentnya aja. Aku tahu hanya top talent, itu tuh aku masih blind spot tuh. Ini tuh aku kurangnya di mana sih? Oke, kalau misalnya aku inovatif gitu. Oke, aku misalnya orang yang harmoni. Terus gimana ya? Aku juga masih punya kekurangan. Justru aku melihat kayak oh harmoni aku tuh kurang gitu. Ini bukan sesuatu yang apa ingin ingin kalau harmoni itu kan menghindari konflik iya gitu ya. Aku malah ya aku nggak bisa courage nih. Aku nggak bisa ngomong nih. Aku terlalu harmoni gitu. Sampai akhirnya kemudian aku dapat laporan sampai 45. Nah, begitu aku tahu top bottom-nya aku itu apa, terus tadi dibacakan juga ya coach gitu. Oh, ternyata kalau misalnya harmoni atau misalnya orang kontemplatif yang bottom-nya itu courage, wajar dia jadi sering berpikir tapi jarang ngomong gitu. Jadi aku tahu tuh habis itu oh wajar kalau misalnya orang yang inovatif tapi dia nggak bisa logik, jadinya banyak ide tapi ketika di challenge teori nggak bisa ngomong juga gitu. Nah, jadi ketika aku menemukan algoritma itu, aku jadi paham siapa yang nanti aku harus dekati atau misalnya minta tolong gitu ya. Oh, bisa nih misalnya Pak Arif atau Coach Arif gitu. Aku mau minta bantuannya gitu. Atau leader aku nih Mbak Anti, Mbak Wi, Mbak Pem gitu. Aku perlu minta dan diskusi banyak hal gitu terkait apa yang nanti aku harus lakukan supaya nanti aku bisa lebih pede ke klien gitu. Itu sih Coach. Jadi lebih lebih oke aku punya top bottom ini tapi bagaimana cara memanagenya aku harus ketemu sama orang-orang yang memang bisa melengkapi aku gitu sih coach. Jadi lebih tahu orang-orang seperti apa yang untuk melengkapi, yang untuk nemenin Puput ya. Betul betul. Yang harus Dan nemenin. lebih rilis nggak? Iya iya Lebih tahu gitu ya. ya Jadi betul betul. kalau tahu top 10-nya doang, itu akhirnya kita melihat kayaknya ini gue kelebihan deh, gitu ya. Iya iya Ini iya. harmoni gue kelebihan deh. Iya Kayaknya kemudian kontemplatif gue kelebihan deh, gitu ya. ya. Tapi ketika tahu bottom 5-nya, kita bisa tahu, ternyata ini nih yang bukan secara natural gue banget, pantesan gue kayak gini kayak. Ya, betul coach betul. Oke, good. Kebayang nggak kalau kemudian ada orang yang nggak tahu top and bottomnya? Oke, oke. Luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana algoritma dari seorang yang luar biasa, seorang yang nampaknya kalem gitu kalau kata Pak Ari gitu kan, kemudian terus ayu, kemudian setelah itu ramah gitu ya, tapi ternyata punya energi yang luar biasa. Ternyata ingin memberikan sesuatu yang terbaik karena ingin memberikan impact pada orang lain. Dan karena Puput signifikan, Puput senang kalau dapat feedback ya, Bu. Betul coach. Oke, so demikian Coach Eka. Hari ini kita bisa tahu kalau pentingnya diri kita itu untuk tahu diri kita sendiri. Orang-orang sekeliling kita juga perlu tahu tentang diri kita sendiri. Bayangkan kalau nggak tahu konflik dan sebagainya,
atau kemudian orang yang akhirnya self-blaming, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya menjadi tidak pede, dan kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, nah akhirnya tidak bisa mawas diri. Orang tua wajib tahu anak. Fire inside the cool water. Kalau Pak Ari, makasih Pak Ari. Jadi api yang hidup di dalam air yang dingin. Oke. Demikian Coach Eka, saya kembalikan lagi kepada Coach Eka. Ya, Terima terima kasih kasih Puput. Coach Terima kasih Arif. Put. Terima kasih, Thank Coach. you Keren, keren. Puput. Tepuk tangannya meriah Bapak Ibu untuk Puput. Terima kasih banyak, luar biasa. Coach Arif menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Dan kita masuk ke dalam sesi Q&A. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh unmute, boleh tulis juga di kolom chat. Tadi ada juga yang bertanya Coach Arif di beberapa chat di awal, ingin juga dong dibacakan seperti apa algoritma talent DNA saya katanya. Gimana Coach Arif? Karena tidak mungkin kita semuanya kita bahas ya Bapak Ya, Ibu yang sekian 233. Oh luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Coach Arif, baiknya mereka ikut di mana tuh Coach Arif? Oke, yang pertama tentu talent DNA test dulu ya, agar kita tahu kita tuh orangnya jenis apa sih, Coach Eka. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa masuk kelas DNA Mastery. DNA Mastery itu untuk mengetahui lebih dalam definisi 45 dan bagaimana cara membaca algoritmanya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga bisa one-on-one coaching. Silakan menghubungi orang yang mengundang Anda. Anda akan dipasangkan dengan DNA coach untuk mengeksplor. Jadi yang dieksplor itu apa? Yang pertama, apabila Anda masih ada definisi yang belum Anda ketahui. Itu dulu. Jadi untuk bisa memanfaatkan talent DNA ini, yang algoritma ini adalah yang pertama kita harus tahu semua definisi yang di 45 itu apa. Kita harus mengakui, oh iya ini gue banget ya. Kemudian setelah itu kita harus bisa self-worth. Kalau Mbak Pem itu ngomonginnya self-worth itu apa? Oh iya ternyata talent saya itu menyumbang kesuksesan saya. Dia berperan dalam kesuksesan saya di masa lalu. Bagaimana talent itu bisa bekerja, bagaimana algoritmanya, itu yang perlu kita kenali. Sehingga kita perlu tahu, kita bisa dapat polanya seperti apa. Pola sukses kita kayak gimana sih? Dan kalau Puput tadi kan ketemu juga pola stresnya kayak gimana gitu kan. Apa yang buat sukses, apa yang buat stres. Kemudian yang terakhir adalah, oke, berdasarkan pola-pola yang kita temui, maka kita bisa untuk raih atau kita bisa gunakan pola yang sama untuk sampai kesuksesan di masa depan. Gitu, Coach Eka. Ya, terima kasih Coach Arif. Ada juga pertanyaan dari Ibu Umriyati di kolom chat dan alhamdulillah terjawab juga oleh Pak Ari. Mungkin boleh dikuatkan juga Coach Arif. Coach, yang bottom talent itu apakah sebagai tolak ukur diri katanya seperti itu. Yang harus kita lakukan mengoptimalkan apakah yang top 10-nya atau top 45-nya keseluruhannya. Silakan Oke. Coach Arif. Jadi kalau untuk mengoptimalkan yang membuat kita happy gitu ya. Yang membuat kita happy itu yang top 10. Gitu. Yang membuat kita stres itu bottom 5 gitu. Jadi kalau kita ingin menggunakan talent kita untuk maju ke depan, ya yang pertama kan kita harus tahu apa yang bisa mendorong kita, tapi kita juga harus tahu apa yang kemudian bisa menarik kita ke belakang gitu. Jadi top 10-nya itu adalah yang gasnya, kemudian yang bottom 5 itu remnya gitu. Kalau ngegas terus itu ya nabrak kan. Tapi kalau kemudian ngerem terus kan akhirnya juga nggak maju-maju ke depan. Kalau bayangkan kalau dalam case-nya Puput ya, seandainya nih Put ya, kalau kemudian Puput nggak tahu talent DNA-nya, tapi kemudian berusaha untuk logik, berusaha untuk berani, itu kan tipesnya bisa tambah sering kan gitu. Iya, betul. Jadi itu sih, itu gue cek Kak. Jadi Ya, antara ini top 10 dan nyambung dengan pertanyaan Pak Bagus Gede Bayu nih. Bagaimana dengan di tempat orang yang tidak mengerti tentang ilmu talent DNA? Terkadang jadi terabaikan gitu. Ya, jadi ini bahkan kalau di ISG itu kan Pak Hari itu dibuatin mugnya, dibuatin gelasnya, kemudian ditaruh di mejanya masing-masing gitu. Jadi orang bisa tahu talent kita itu seperti apa. Kalau orang kemudian yang nggak tahu ya sudah nggak apa-apa.
at least kita bisa manage diri kita sendiri. Kan bukan orang lain yang perlu disalahkan, tapi bagaimana cara kita merespon keadaan yang di luar sana menggunakan talent DNA. Itu saya rasa yang lebih penting. Jadi kalau Pak Ari yang sering sampaikan itu ya, kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa merubah layar kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang merespon diri kita, tapi kita bisa mengatur respon kita kepada orang lain menggunakan talent DNA. Terima kasih Coach Arif. Oh, satu lagi Coach Arif dari Coach Eko Budi nih. Apakah talent DNA bisa berubah? Apakah mungkin yang 5 bottom itu berubah? Jika iya, yang mempengaruhinya apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya ini, dan ini salah satu pertanyaan yang sering kali disampaikan oleh peserta ketika one-on-one coaching gitu ya. Bisa berubah nggak sih Coach? Jawabannya sih pasti bisa. Karena kan manusia itu bukan makhluk yang statis, dinamis gitu. Tapi berubahnya seperti apa? Dari pengalaman kami, pengalaman Pak Ari, kemudian tim yang membuat asesmen ini, kita sudah uji cobakan kepada beberapa orang, bahkan satu orang diminta untuk lebih mengisi talent DNA itu lebih dari 1 kali. Dan ketika kita lihat hasilnya ya berubah, urutannya berubah, tapi nggak drastis Coach Eka. Dalam 10 itu urutannya yang berubah. Dan cara melihat yang 10 itu bukan seperti urutan 1 lebih baik daripada 10 gitu Coach Eka, tapi ini lebih ke arah seperti pizza. Kalau kita makan pizza kan makannya satu pada situasi tertentu. Kita mau makan yang slice ini, kita mau makan yang bagian itu gitu. Jadi justru di situ kepiawaian kita untuk makan yang mana duluan pada saat situasi tertentu gitu. Jangan sampai salah makan. Salah makan. Keren Coach Arif, terima kasih. Tepuk tangannya meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Thank you Coach. Satu lagi tadi yang Pak Eko, jadi bisa nggak yang 45 jadi nomor 1? Jarang terjadi kecuali ada trauma psikologis. Jadi ada trauma psikologis sehingga kemudian membuat kita traumatik dan itu mempengaruhi psikologi kita, maka shifting itu. Kita merubah prinsip hidup, kita merubah values pada diri kita, itu kan tidak mudah terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu mungkin jawabannya, Coach Eka. Ya, terima kasih Coach Arif, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Wah, subhanallah, ada chat juga dari gurunda kita yang talent DNA super courage, perlu sadar diri bahwa dirinya seperti landak berduri tajam yang bisa melukai orang seperti puput. Dan puput tidak boleh ikuti terus bottomnya, be aware. Pakai 99 thinking hats. Terima kasih banyak Pak Ari, alhamdulillah. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjalanan. Terima kasih untuk semua pertanyaan. Saya yakin Anda masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Kami tunggu lagi Anda dalam sesi Ask Me About Your Talent DNA, insya Allah besok. Dengan Zillennial kita yang akan mendampingi Anda. Lalu kemudian di hari Sabtu dan Minggu Family Series bersama dengan Coach Bram dan Coach Nia. Dan juga dengan Coach Feni serta anaknya. Yang punya keluarga, penting banget nih bagaimana suami, istri mengetahui talent DNA-nya, begitu ya Coach Arif ya? Dan juga mengetahui talent DNA anak-anaknya. Wah, ini yang akan seru banget kita akan bahas di akhir pekan ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami ingin mengirimkan polling kepada Anda terkait pilihan waktu kita menyelenggarakan Ask Me About Your Talent DNA. Caranya silakan boleh dibantu teman-teman dari host. Bapak Ibu boleh klik menu yang ada di ini dia sudah muncul, silakan Bapak Ibu memilih di menu yang ada di Zoom Anda, Pools. Silakan pilihan, ada 3 pilihan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan atau seminar online Ask Me About Your Talent DNA. Apakah di jam 5.30 hingga 6.30 seperti yang kita lakukan selama 11 hari ini, atau Anda lebih memilih di sore hari 16.30 hingga 17.30, atau lebih memilih di malam hari 19.30 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat semuanya. Silakan boleh masing-masing Anda memberikan komentarnya, memberikan inputan usulannya tetap di waktu ini atau di jam seperti yang kita sudah lakukan atau di waktu yang berbeda. Sekali lagi masuk ke dalam menu yang ada di kolom chat Anda, di Zoom Anda,
tools ada di sana, tinggal diklik lalu kemudian Anda choose, pilih salah satu untuk timing waktu yang Anda perlukan. Terima kasih, 64 orang sudah bergabung. Yang menggunakan handphone silakan Anda masuk ke dalam menu yang ada titik 3-nya, klik di sana dan kemudian Bapak Ibu tinggal masuk kepada polling yang kami berikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, sudah 75 yang sudah bergabung. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya juga tadi banyak yang bertanya, berarti pentingkah kita mengetahui 5 bottom talents kita, keseluruhan 45 talent kita? Benar banget. Maka Bapak Ibu yang baru memiliki 10, boleh Anda top up untuk kemudian Anda mengetahui keseluruhan talent DNA Anda, sehingga Anda bisa mampu mengetahui algoritmanya lebih efektif lagi, lebih tepat lagi. Dan bagi Anda juga yang belum memiliki hasil talent DNA-nya, kami sangat rekomendasi segera Anda langsung mengikuti tes assessment-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti perjalanan kita setiap sesinya dengan lebih maksimal. Maka caranya adalah izinkan kami tunjukkan, munculkan juga kepada Bapak Ibu semua. Ini dia yang bisa Bapak ikuti, silakan boleh dimunculkan juga di kolom chat oleh tim kami. Nah, saya share screen sambil Anda boleh eksekusi poolingnya, silakan. Langsung saja meluncur kepada scan barcode yang ada di layar Anda, miliki segera ke-45 talent DNA Anda, atau silakan top up yang sudah. Bagi yang belum juga silakan langsung klik scan barcode yang ada ini, lalu kemudian Bapak Ibu memilih untuk memulainya. Rekomendasi kami langsung pilih yang 45 talent, sehingga Anda mengetahui bottom talent Anda seperti apa. Dan tadi bagi Bapak dan Ibu yang sangat ingin mengetahui diulas algoritma talent DNA Anda yang sudah Anda miliki, silahkan bergabung dalam trainingnya, 1 hari training, 1 day training, langsung nikmati dalam talent DNA Mastery. Dan mungkin kita mengupasnya satu persatu dalam sesi seminar ini, maka silakan boleh join, boleh bergabung di dalam Talent DNA Mastery. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk energi yang luar biasa di pagi hari ini, untuk semangat Anda yang luar biasa. Sekali lagi pastikan pasangan hidup Anda sudah memiliki hasil talent DNA-nya. Kita akan kupas sama-sama setiap harinya. Pastikan putra-putri Anda pun memiliki talent DNA-nya, hasilnya, sehingga Anda lebih mampu membangun keluarga yang lebih harmonis lagi. Dan tentu bagaimana seorang leader dan timnya, pastikan Anda pun memiliki tim yang memiliki talent DNA-nya, sehingga Anda mampu mengkombinasikan kekuatan yang ada di tim Anda. Terima kasih untuk kebersamaan di pagi hari ini. Insya Allah jumpa kembali esok hari dengan para DNA talentis kami dari E-Consulting ESQ Group dan juga bintang tamu yang akan menemani Anda. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!